Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Bapak, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan setiap aktivitas, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu terlebih dahulu ya Bapa. Berkati dan urapilah kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu panggilan menjadi saksi Kristus. Yesaya pasal 66 ayat yang ke-18. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, misi Allah dinyatakan secara singkat dalam Yesaya 66 ayat yang ke-18. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Alat penggenap tujuan mulia ini adalah penginjilan. Melalui penginjilan ini, setiap orang dari berbagai bangsa dan bahasa, meskipun berbeda status dalam masyarakat, memiliki hak dipanggil dan menyaksikan kedahsyatan kemuliaan Tuhan. Allah mengutus siapa? Misi Allah tidak hanya dipercayakan kepada Yesaya atau diperuntukkan bagi 12 murid Yesus saja. Orang-orang dari segala bangsa itulah yang Allah pilih dan jadikan imam untuk memberitakan kedahsyatan kemuliaannya kepada manusia dari segala bangsa. Ayat 19 dan Matius 28 ayat 19-20. Bila akhirnya musim menuai orang percaya tiba, persembahkanlah hasil tuaian itu sebagai korban sajian yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru, Yohanes mengajak kita memahami perkataan Yesus yang memaparkan tentang keadaan ladang yang sudah menguning, yang siap dituai. Begitu pula Matius mengajak kita memahami perkataan Yesus bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja hanya sedikit. Bukankah ajakan mereka ini memacu semangat dan motivasi kita untuk memberikan kemuliaan Allah? Melalui kiasan itu, khususnya dalam ulasan Matius, Allah menunjukkan bahwa pekerjaan menggambarkan Injil tidak dapat dilakukan tanpa pertolongan orang lain yang telah menggabungkan dirinya di dalam Yesus Kristus. Siapkah kita diutus? Ternyata hanya karena berkat Tuhan. Tuaian seluruh umat manusia akan datang dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Masa dan waktu tak lagi mampu membatasi kebebasan beribadah dan pemberitaan Injil. Renungkan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja-pekerja hanya sedikit. Bila Allah memanggil kita dan diutus menjadi pekerjaannya, siapkah kita mengemban panggilan itu? Tuhan tahu rancangan dan maksud hati kita. Tak ada niatan hati dan motivasi dalam diri kita yang tidak diketahuinya. Dia juga tahu
segala perkataan kita. Sebelum lidah kita mengucapkan perkataan, Tuhan sudah tahu isi hati kita. Terlebih lagi, Tuhan tahu segala seluk-beluk diri kita. Allah mengenal kita dengan baik. Apa yang kita lihat, rasakan, dan kerjakan. Jika Allah mengetahui semua tentang perbuatan dan rancangan kita, lalu timbul pertanyaan kita, bagaimana seharusnya kita merespons? Ada beberapa respons kita, yakni sudah seharusnya kita merubah pola pikir kita terhadap Allah. Hiduplah takut dan hormat kepadanya di dalam kebenaran dan kekudusan. Selalu berorientasi pada kehendak Allah. Allah bekerja sampai hari ini, dan Dia mengatur setiap hal yang terjadi. Saat membuat rencana, tunduk dan berpeganglah teguh pada kehendaknya, bukannya memaksa Allah agar segera mengabulkan kehendak kita. Mempercayai Allah sebagai pembuat rencana, kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Hanya Dia yang mampu memberikan yang terbaik bagi kita. Berserah penuh kepada Allah dan menjadi rekan kerjanya. Bersyukur atas pemeliharaan Allah, selalu rendah hati dan berterima kasih atas perlindungan, penjagaan, dan berkat-berkat yang telah diberikannya. Karena itu, serahkanlah segala hidup kita kepada Tuhan untuk melayani Tuhan dan membawa banyak jiwa bagi Tuhan melalui kesaksian hidup kita tentang Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kami kembali diingatkan oleh firman-Mu, supaya hidup kami semakin hari semakin menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di dalam hati kami, dan firman itu juga dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya itu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.